Jadi Selamat pagi. sekali lagi selamat pagi untuk semua Bapak Ibu peserta TOT. Baik, yang kami hormati Bapak Pendeta Dr. Batara Sihombing. Kami senang pada pagi hari ini kami bisa melihat wajah Bapak. Kalau tadi kan belum resmi, makanya saya panggil tulang. Ya, mungkin Bapak Ibu Pendeta mengapa saya panggil tulang, karena ibu dari Ina Chania adalah Sihombing. Oh, iya. Ya itu. Ya. Nah, jadi kami beritahu tuh Pak Dr. Batara bahwa dalam rangka penguatan identitas Lutheran, gereja-gereja anggota LWF di Nias ada 3, BNKP, ONKP, dan Amin, Gereja Amin, itu sudah memulai kegiatan. Jadi tahun lalu diikuti oleh 100 orang peserta, semacam pendalaman dasar tentang latar belakang reformasi dan dokumen-dokumen sekaitan dengan konfesi, sekaitan dengan konkor lah isinya, walaupun masih bagian kulitnya tahun lalu. Dari tahun lalu itu diseleksi yang menjadi calon pelatih dan didapatkanlah 20 orang dari 3 sinode, BNKP, Amin, dan ONKP. Jadi kalau disingkat BNKP, Amin, ONKP itu BAO. BAO, oh ya. BAO. Ada artinya itu, Pak ya? Ya, itulah BAO. Ya. Ya, tapi kalau ada AFY dimulai dengan AFY menjadi ABAO. Oh. GNKP belum ikut ya? AFY tidak masuk. Nah, jadi itulah untuk kali ini selama 2 minggu para yang 20 ini mengikuti TOT. Jadi 1 minggu yang lalu itu hadir beliau, Pak Bonar Tobing, itu mendampingi kami dalam rangka mendalami Concord itu. Entah itu apologi, entah itu kesepakatan-kesepakatan, katekismus kecil, itu tapi masih secara umum. Artinya mendalami gambaran isi. Nah, kali ini di minggu kedua ini saya mendampingi dan saya minta juga Bapak Pendeta Dr. Batara untuk turut mendampingi, yaitu mendesain materi pembinaan, karena untuk tahun ketiga ke-20 pelatih ini akan terjun ke lapangan. Akan terjun, dan mungkin nanti dimulai dengan para pendeta atau para guru jemaat, forhanger kalau di sana, forhanger, dan itu jumlahnya cukup banyak. Memang di tahun depan dalam kegiatan kerjasama dengan LWF masih 1 kali saja, tetapi itu tidak banyak, hanya 60 untuk tahun depan. Tetapi tahun-tahun berikutnya itu nanti karena jumlah guru jemaat di sini mencapai 700 orang. Nah itu, jadi makanya 20 ini menjadi sangat penting. Nah kemarin kami sudah memulai membahas pokok-pokok konfesi yang kami masuk ke dalam bagaimana membuat materi pelatihan dengan topik-topik itu. Nah itu yang tadi kalau ada catatan yang sempat tulang lihat, itulah catatan dari hasil kelompok. Nah jadi nanti kira-kira di bagian ini pun kami akan melanjutkan lagi kelompok bagaimana membuat materi pelatihan untuk forhanger atau guru jemaat dari bahan katekismus itu. Kami setuju bahwa tulang memberi penekanan pada 3, Taurat, pengakuan iman, dan doa Bapa kami, karena memang baptisan dan perjamuan kudus itu sudah masuk juga di tema yang dibahas kemarin, konfesi. Jadi itu sudah nyambung. Ya, jadi itulah ke-20 ini, dan kami berhimpun di sini dalam satu ruangan
Dan karena itu kami sangat senang. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Batara, mantan Sekjen HKI, calon Eforus yang belum kena lembaran pemilihan apa lot, tapi tentu itu semua dalam rancangan Tuhan. Ya. Baik, jadi itulah tulang. Silakan untuk menyampaikan. Kita bisa sampai jam 10 atau lewat pun karena tadi kita terlambat memulai, itu juga fleksibel. Silakan tulang. Ya. Ya. Jadi terima kasih Amang Epurus Tuhoni Telan Benua yang telah mengundang dan juga memberikan pengantar pada diskusi kita pada hari ini. Dan selamat ketemu juga dengan saudara-saudara sekalian, teman-teman pelayanan di NIAS yang telah berkumpul dan siap untuk membahas mengenai katekismus bersama saya pada pagi hari ini. Jadi bahan yang sebenarnya telah saya persiapkan, telah saya kirim kepada Amang Epurus tadi malam, semoga itu bisa dibagikan untuk dibaca. Dan pada pertemuan ini saya juga siapkan beberapa PowerPoint sebagai katakanlah, sebagai apa yang bisa kita lihat, suatu saya membacakan bahan yang telah saya persiapkan. Sehingga pelan demi pelan kita bisa ikuti, dan dengan demikian nanti bisa semakin paham, dan dengan mudah kita bisa katakanlah persiapkan bahan untuk menjelaskan dan melatih penyampaian katekismus ini di tengah-tengah jemaat kita. Nah, jadi saya bacakan pertama-tama katekismus Martin Luther untuk siswa sidi dan warga jemaat. Katekismus merupakan ringkasan Alkitab yang merupakan pelita bagi orang percaya sejak zaman Martin Luther hingga sekarang. Karena dalam katekismus dapat dibaca karunia Allah yang begitu besar. Meskipun penggunaan katekismus itu mengalami pergeseran dalam sejarah gereja, tetapi sejak awal katekismus itu ditulis untuk dipelajari setiap saat oleh para umat tanpa mengenal batas usia, pendidikan, dan jabatan. Dalam paper ini saya akan memaparkan secara ringkas latar belakang terbitnya katekismus itu, tantangan mempelajari katekismus itu, isi ringkas dari katekismus itu, dan refleksi singkat tentang perlunya katekismus itu kita pelajari untuk zaman sekarang. Nah, ini dia ada beberapa gambar katekismus. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jerman, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Jerman itu Der kleine Katechismus, katekismus kecil Martin Luther. Nah ya, ini dia 3 gambarnya, ada bisa kita lihat, ada juga dalam bahasa Indonesia, ada ini bahasa Jerman aslinya, dan ini bahasa Inggris. Nah, latar belakang katekismus. Kata katekismus atau kateketiks berasal dari 2 kata Yunani, kata dan eko, yang artinya mengulang kembali, mengacu kepada pengajaran lisan di tahun 1500-an. Pengajaran lisan atau oral instruction itu mempunyai penekanan pada tanya jawab, sebagaimana terlihat di isi katekismus. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Jawaban yang tepat disediakan karena pertanyaan yang bagus disampaikan. Dengan adanya tanya jawab, maka kualitas iman bertumbuh dan atau meningkat. Jadi tidak sekedar mengulangi atau menghafal. Ini sejajar dengan prinsip orang Yahudi yang menghargai jawaban sama dengan pertanyaan. Bisa kita baca dalam Markus 8 ayat 27 sampai 30. Waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapa aku? Ini. Katamu siapa aku? Dia nggak menerangkan aku adalah ini. Tapi dia mulai pertanyaan, kata orang siapa aku? Jadi bagi orang Yahudi, nilai jawaban sama dengan nilai pertanyaan. Bila jawaban bernilai 100, maka pertanyaan juga bernilai 100. Mengapa? Muncul jawaban yang bagus karena ada pertanyaan yang bagus.
Tanpa pertanyaan, tidak akan muncul jawaban. Itu dia yang kita ketahui, makanya dalam tanya jawab, iman kita bertumbuh, dan semakin dewasa kita menggumuli apa yang kita yakini. Kita mengenal dua katekismus Martin Luther, yaitu katekismus kecil dan katekismus besar. Menurut Tappert, meskipun kedua katekismus dipersiapkan secara serentak pada tahun 1928 dengan menggunakan bahan yang sama dan terbit pada tahun 1529, akan tetapi katekismus kecil bukan ringkasan dari katekismus besar, atau katekismus besar sebagai perluasan dari katekismus kecil. Kedua katekismus itu mempunyai penekanan yang berbeda. Katekismus kecil ditulis untuk warga jemaat, sedangkan katekismus besar untuk para rohaniawan. Kitalah para pelayan. Martin Luther mengatakan bahwa katekismus adalah Alkitab orang awam, karena di dalamnya terdapat seluruh ajaran Kristen yang perlu diketahui setiap orang Kristen. Dengan tegas, sang reformator mengatakan, hendaknya kita mencintai dan menghargai katekismus, sebab di dalamnya terdapat rangkuman ajaran Kristen yang kudus, benar, tepat, tua, dan murni. Ada dua sumber yang digunakan oleh Martin Luther dalam membuat katekismusnya, yaitu tradisi tua dari katekismus yang berasal dari zaman gereja mula-mula dan tulisannya sendiri yang ditulis pada awal reformasi. Sebenarnya sejumlah katekismus telah ditulis selama abad pertengahan yang biasanya berisikan pengakuan iman dan doa Bapa Kami, yang sering juga diikuti ritus pujian untuk Maria dan doa-doa khusus, dan kadang-kadang juga dasatita atau hukum Taurat. Sebelum reformasi, Martin Luther juga telah banyak menulis dan sering mengkhotbahkan bagian-bagian dari katekismus itu, yang kemudian dia kompilasi dalam tulisan pendek untuk digunakan pada warga jemaat dan pendeta. Bahkan Luther pernah menuliskan suatu tulisan pendek untuk tukang pangkas rambutnya yang memohon untuk diajari berdoa. Sumber-sumber inilah yang dipakai Martin Luther untuk menghasilkan katekismusnya. Arti kata katekismus sendiri hingga abad ke-16 tidak mengacu kepada suatu buku yang berisi ajaran Kristen. Bagi Martin Luther sendiri, katekismus berarti dua hal. Yang pertama, ajaran yang murni akan dasatita, pengakuan iman, dan doa Bapa Kami. Dan yang kedua, ajaran yang disampaikan secara oral untuk para pemula dalam iman Kristen. Jadi, ketika Luther menunjuk perlunya katekismus pada misa Jerman pada tahun 1526, dia tidak membicarakan suatu buku, tetapi apa yang dia maksudkan adalah ajaran oral dari altar yang mencakup 3 bagian, dasatita, pengakuan iman, dan doa Bapa Kami. Jadi menurut Luther, katekismus tidak hanya sekedar pengetahuan tentang suatu buku kecil atau suatu ajaran, tetapi lebih luas lagi. Katekismus mencakup hidup dan percaya sebagai orang Kristen di dalam totalitas kehidupannya, mempercayai Allah, bahkan sampai saat menghadapi kematian. Artinya Luther melihat bahwa katekismus tidak hanya sebagai bahan untuk memperkenalkan jalan iman kepada orang yang tidak percaya, tetapi juga membimbing umat percaya menuju sampai ke liang lahat atau kuburan. Gereja
sekolah dan rumah pada mulanya adalah tempat katekismus dipelajari, di mana kehidupan beriman kepada Tuhan dihayati. Di mana saja ada khotbah dan pengajaran, doa dan meditasi, pergumulan iman dan pengharapan akan hidup yang kekal, maka katekismus menjadi pegangan sebagai Alkitab kaum awam. Memang demikianlah katekismus berfungsi dari generasi ke generasi berikutnya, khususnya katekismus kecil, sedangkan katekismus besar lebih sering dibacakan pada acara-acara kebaktian. Jadi sejak awal memang katekismus direncanakan sebagai ringkasan dari iman Kristen yang menjadi pegangan umat selama hidupnya. Akan tetapi fungsi itu pada masa berikutnya dikurangi menjadi buku pegangan untuk masa sekolah sidi saja. Maka dapat dimengerti bila kemudian katekismus kecil diasosiasikan hanya sebagai bahan hafalan untuk sekolah sidi saja. Setelah selesai sidi, maka katekismus disisihkan. Tujuan awal katekismus sebagai pegangan dan pembimbing hidup Kristen sesuai dengan iman akhirnya hilang. Beberapa usaha untuk menghidupkan kembali tujuan asli dari katekismus telah diupayakan. Hasilnya, kita yang menjawab bagaimana prakteknya dalam kehidupan dan pelayanan kita sehari-hari. Itulah sebabnya kita bersyukur bila ada pembinaan para pelayan yang berkaitan dengan katekismus Martin Luther yang mengajak kita mencintai katekismus itu sebagaimana direncanakan sejak awal oleh sang reformator dalam mereformasi kehidupan rohani umat yang begitu menyedihkan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu ketiga gereja di Nia sekarang ini. Perlunya kita merevitalisasi penggunaan katekismus itu. Dalam pengantar untuk katekismus kecil, Martin Luther mengungkapkan alasan kesedihan yang dilihatnya dalam kehidupan warga jemaat sebagai pendorong untuk mempersiapkan katekismus yang sederhana sebagai ajaran Kristen yang dapat dibaca dan dipelajari oleh warga jemaat. Dia melihat bagaimana warga di pedesaan tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang kekristenan, sedangkan para pendeta banyak tidak cakap dan tidak pantas untuk mengajar. Berikut ini ya adalah kutipan apa yang ditulis Luther atas kesedihannya tersebut. Walaupun masyarakat menjadi Kristen, dibaptis, dan menerima sakramen kudus, mereka tidak tahu dua Bapa kami, pengakuan iman, dan dasar titah. Mereka hidup seperti babi dan binatang liar. Dan sekarang setelah Injil diberikan, mereka memiliki cara yang hebat untuk menyalahgunakannya. Inilah kesedihan yang Luther pada zamannya, sehingga dia tulis katekismus itu untuk membina umat. Martin Luther menyalahkan para uskup yang harus bertanggung jawab di hadapan Kristus karena menelantarkan banyak iman warga jemaat. Oleh sebab itu dia memohon kepada para pendeta dan pengkhotbah agar sungguh-sungguh mengajarkan katekismus kepada banyak orang, khususnya kaum muda. Sebagai seorang doktor teologi dan pengkhotbah yang berpengetahuan luas, Martin Luther mengaku bahwa dia tetap melakukan apa yang dilakukan anak belajar katekismus. Setiap pagi dan setiap kesempatan membaca dan mengucapkan dengan nyaring katekismus, namun dia tidak dapat menguasainya. Jadi dia terus menjadi anak yang belajar katekismus. Itu berarti katekismus tidak dapat dibaca sekali saja, kemudian disisihkan. Nah, ini yang perlu kita lihat dari latar belakang, mengapa hadir katekismus ini ditulis oleh Martin Luther
pada tahun 1528 dan diterbitkan pada tahun 1529. Dengan mengetahui latar belakang, kita bisa mengetahui mengapa hadir katekismus ini dan mengapa kita perlu mengkampanyekannya untuk dipahami oleh semua warga jemaat kita. Berikutnya kita masuk kepada topik yang kedua, tantangan mempelajari katekismus. Selanjutnya, di dalam pengantar untuk katekismusnya, Martin Luther menuliskan beberapa catatan berikut. Yang pertama, orang malas mengabaikan katekismus. Salah satu alasan mengapa para pendeta lalai mengajarkan katekismus di zaman Martin Luther adalah karena mereka meremehkan jabatan mereka sendiri. Mereka dihinggapi kemalasan dan memikirkan perutnya sendiri. Jadi mereka bertindak sebagai pendeta demi perut mereka saja. Meskipun buku-buku katekismus telah tersedia untuk diajarkan, namun mereka tidak berminat untuk mengajarkannya. Mereka merasa bahwa pengetahuan mereka sudah tinggi. Mereka ini orang rakus yang memalukan, yang mau mengenyangkan perut mereka sendiri. Lebih baik mereka, kata Martin Luther, memelihara babi atau anjing daripada memelihara jiwa-jiwa dan menggembalakan jemaat. Baru yang kedua, orang yang serba tahu mengabaikan katekismus. Banyak orang menganggap katekismus sebagai suatu ajaran yang sederhana dan tidak penting. Pemahaman seperti itu adalah aib yang memalukan dan merupakan penyakit menular. Orang seperti itu berpendapat bahwa cukup memahami katekismus secara selayang pandang, padahal sebenarnya mereka tidak pernah tahu apa itu katekismus. Sebagai seorang doktor teologi, Martin Luther mengaku bahwa dia terus mempelajari katekismus dengan setia setiap hari, dan itu pun tidak membuatnya telah menguasainya. Tetapi orang yang merasa serba tahu dan tinggi hati berpikir bahwa mereka sudah tahu segalanya dan tidak memerlukan apa-apa lagi. Inilah tanda bahwa mereka kurang mempedulikan pekerjaan mereka dan jiwa orang banyak. Mereka butuh menjadi kanak-kanak kembali untuk belajar katekismus. C. Manfaat katekismus. Martin Luther menghimbau orang yang berlagak serba tahu itu sadar bahwa mereka bukan pakar atau dokter besar. Mereka harus membuang pemahaman yang berpendapat bahwa tidak ada lagi yang dapat mereka pelajari dari katekismus. Janganlah mereka mengira bahwa pengetahuan mereka sudah cukup tentang katekismus. Bagi orang yang sudah sungguh menguasai pun, dan ini tidak mungkin, akan banyak manfaat dalam membaca katekismus setiap hari. Setiap kita membaca dan merenungkannya, maka Roh Kudus hadir dan memberi terang serta kesetiaan kepada kita, sehingga cita rasanya makin lama makin mendarah daging dalam hidup kita. D. Melawan iblis. Katekismus merupakan bantuan yang dahsyat untuk melawan iblis, dunia, tabiat yang berdosa, dan pikiran jahat. Khususnya ketika kita membicarakan dan merenungkan firman Allah. Untuk melawan iblis, tidak ada dupa yang lebih keras selain hidup menurut firman Allah, membicarakannya, menyanyikan, dan memikirkan firman Allah itu. Iblis tidak tahan mendengar firman Allah yang kita baca, suarakan, dan pikirkan dalam katekismus itu. Firman Allah adalah kuasa Allah yang memukul iblis sekeras-kerasnya dan meneguhkan serta menghibur kita lebih daripada yang kita bayangkan. E. Taat kepada perintah Allah. Perintah Allah di Ulangan 6:7-8 agar kita jangan melupakan perintah-perintahnya, baik ketika ia duduk, berjalan, berdiri, berbaring,
maupun bangun merupakan ingatan bagi kita untuk membaca katekismus setiap hari. Tentulah Allah tahu bahwa kita hidup di dunia yang dikelilingi iblis dengan serangan yang bertubi-tubi. Kita akan menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya Allah mau melindungi kita dari serangan-serangan iblis yang dahsyat itu dengan mengajak kita dengan setia menempatkan firman-Nya di hadapan kita. Jadi alangkah bodoh dan gilanya bila kita meremehkan senjata dan pertahanan kita. Janganlah kita malas barang sekejap pun untuk memeriksa atau memperhatikan senjata kita, yaitu firman Tuhan dalam katekismus. F. Katekismus menggiatkan pembacaan Alkitab. Martin Luther mengatakan bahwa siapa saja yang mengetahui ke-10 firman dari atas sampai ke bawah harus mengetahui seluruh kitab suci. Itulah cara agar dia dapat menasihati, menolong, menghibur, dan memberi pendapat dalam segala masalah dan persoalan, serta mengambil keputusan baik hal rohani maupun duniawi. Dia akan mampu memberi keputusan atas semua ajaran, jabatan dan kedudukan, roh, hukum, dan segala sesuatu yang lain di dunia ini. Kitab Mazmur sendiri sebagai contoh, menurut Luther, berisikan pikiran dan latihan yang berkaitan dengan firman pertama. Jadi para pemalas dan orang yang menganggap dirinya pintar, yang menganggap remeh terhadap katekismus, adalah orang yang tidak paham kalau katekismus adalah rangkuman dan contoh dari seluruh kitab suci. G. Himbauan terakhir, pelajarilah katekismus. Sang reformator menghimbau agar semua orang Kristen, khususnya para pendeta dan pengkhotbah, jangan terlalu cepat menjadi doktor teologi dan merasa sudah serba tahu. Ingatlah, sebagaimana kain yang baru, demikian juga pikiran yang indah-indah akan segera menyusut, kata Martin Luther. Sebaliknya, biasakanlah dirimu dengan katekismus dan terus-menerus mempelajarinya dengan setia, dan jangan pernah berhenti hingga iblis tak berkutik dengan ajarannya yang beracun. Jauhi pengaruh para pakar-pakar yang berlagak serba tahu. Kalau mereka setia terus belajar, maka mereka sadar akan manfaat yang mereka dapatkan, dan Allah membuat mereka sebagai orang yang berakal budi. Martin Luther menjamin bahwa semakin lama orang mempelajari katekismus, maka mereka akan mengakui bahwa semakin sedikit yang mereka ketahui dan semakin banyak yang harus dipelajari. Orang yang lapar dan hauslah yang bisa menikmati manisnya katekismus. Tetapi orang yang merasa kenyang dan jemu, maka mencium baunya pun mereka tidak tahan. Itulah yang dikatakan Martin Luther, Bapak Ibu, tentang poin 2 ya, yang berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi orang-orang pada zamannya dalam mempelajari katekismus. Apakah tantangan-tantangan itu juga akan kita hadapi, sedang kita hadapi, kitalah yang merenungkannya atau merefleksikannya. Tetapi Martin Luther telah mencatat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di zamannya ketika katekismus itu dengan begitu semangat, dia anjurkan untuk dipelajari oleh para pendeta dan disarankan kepada oleh jemaat-jemaatnya. Yang ketiga, kita masuk kepada isi katekismus kecil Martin Luther. Ciri yang khusus dari katekismus adalah urutannya. Dimulai dengan dasatita, kemudian mengalir kepada pengakuan iman, dan berlanjut pada doa Bapa Kami dan sakramen.
Menurut Luther, urutan itu menunjukkan gerakan dari hukum Taurat atau Dasatita ke Injil, Law and Gospel. Dari apa yang Allah mau untuk kita lakukan, yaitu hukum Taurat, kepada janji firman akan kehidupan kekal, atau apa yang Allah lakukan bagi kita, itulah gospel. Jadi bagi Martin Luther jelas dibagi dua isi Alkitab. Law, hukum Taurat, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan, dan gospel, apa yang telah Allah perbuat untuk kita. Ini yang menurut Martin Luther harus kita bedakan di dalam kitab suci. Katekismus kecil dan besar Martin Luther berisikan Dasatita, pengakuan iman, dua Bapa kami, sakramen baptisan dan perjamuan kudus, pengakuan dan pengampunan, dua pagi dan petang, dua di meja makan, dan daftar tugas umat. Sedangkan tiga bagian besar dari katekismus adalah hukum Taurat, pengakuan iman, dan dua Bapa kami. Dan ini yang akan saya tunjukkan pelan-pelan atau secara ringkas di diskusi kita pada hari ini. Ya. Yang pertama itu Dasatita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam katekismus kecil milik gereja-gereja Lutheran di Sumatera Utara, tita pertama ini berbunyi, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Memang katekismus edisi Nuremberg tahun 1531 dan 1558 menuliskan tita pertama itu sesuai dengan bunyi katekismus kecil milik gereja Lutheran di Sumatera Utara. Tetapi beberapa edisi sejak abad ke-16, ungkapan akulah Tuhan Allahmu dicetak terpisah sebagai pendahuluan kepada seluruh Dasatita. Dasatita diambil dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21. Tita kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Edisi Nuremberg tahun 1531 dan 1558 menambahkan, sebab Tuhan tidak akan memandang benar orang yang menyebut namanya dengan sia-sia. Dalam katekismus kecil yang digunakan gereja-gereja di Lutheran di Sumatera Utara, tita kedua ini adalah tita ketiga, berbunyi, jangan menyebut nama Allah, Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan namanya. Sedangkan tita kedua di sana berbunyi, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikianlah selanjutnya terjadi perbedaan nomor tita-tita secara berjenjang. Walau dengan muatan yang sama, sampai kepada tita ke-9 dan ke-10. Yang dalam katekismus kecil di Sumatera Utara itu disatukan. Tita ketiga, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tita keempat, dalam katekismus kecil gereja-gereja Lutheran Sumatera Utara berbunyi, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari ini. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Tita keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Dalam katekismus kecil gereja-gereja di Sumatera Utara, tita keempat ini, di sana tita kelima berbunyi, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita kelima, jangan membunuh.
Titah ke-6, jangan berzina. Titah ke-7, jangan mencuri. Titah ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Titah ke-9, jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Titah ke-10, jangan menginginkan istri sesamamu, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kesimpulan, apa yang dinyatakan Allah tentang semua perintahnya ini? Jawabnya, dia berkata, Aku Tuhan Allahmu adalah Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa kepada anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi beribu-ribu orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan perintah-perintahku. Itulah pemaparan secara ringkas mengenai dasar titah. Nah, kalau kita masuk pada pokok iman, ini juga terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, mengenai ciptaan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Bagian kedua, pembebasan. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Bagian 3, pengudusan. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Itu dia mengenai pengakuan iman. Nah, mengenai 2 Bapa kami, di sana ada pendahuluan, yaitu Bapa kami yang di sorga. Perintah pertama, dikuduskan namamu. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Permintaan ketiga, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Permintaan keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan kelima, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permintaan keenam, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Permintaan ketujuh, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Penutup, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dia mengenai isi ringkas yang saya bacakan dari Katekismus yang meliputi 3 bagian, dasar titah, pengakuan iman, dan 2 Bapa kami. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian keempat, petunjuk praktis Martin Luther mengajarkan Katekismus. Martin Luther memberi petunjuk praktis bagaimana mengajarkan Katekismusnya. Para pengajar harus memilih naskah dasar titah, pengakuan iman, 2 Bapa kami, dan lainnya untuk digunakan dengan setia setiap tahunnya. Jangan menggunakan naskah yang berbeda setiap tahunnya, karena akan membingungkan para anggota jemaat. Yang kedua, mulailah dengan mengajarkan dasar titah, pengakuan iman, 2 Bapa kami, dan seterusnya. Ikutilah teks itu kata demi kata, sehingga orang muda dapat menghafalkannya. Selanjutnya, jika orang menolak instruksimu, katakan pada mereka bahwa mereka menolak Kristus. Orang seperti itu tidak ikut ambil bagian dalam hak istimewa orang Kristen. Setelah orang mengenal teksnya, maka ajarlah mereka apa artinya. Ambillah penjelasan dari Katekismus itu dan setialah menggunakannya tanpa pernah merubahnya.
Kemudian setelah kamu ajarkan katekismus kecil, maka ambillah katekismus besar, sehingga orang mendapat pemahaman yang maksimal. Tunjukkan apa keuntungan, bahaya, faedah, atau kerugiannya bila kita tidak mempelajari katekismus. Berilah penekanan khusus pada cita-cita atau bagian lain yang menuntut perhatian khusus di tempat kamu berada. Misalnya, cita ketujuh jangan mencuri, perlu ditekankan bila banyak warga jemaat kita, buruh atau pekerja yang suka mencuri. Jadi kita lihat di mana perlu ditekankan cita-cita itu sesuai dengan pergumulan para warga jemaat yang sedang berjalan begitu. Yang terakhir, doronglah pemerintah dan orang tua untuk mendidik anak mereka tentang katekismus. Jadi adalah tugas gereja diberikan Martin Luther untuk mendorong pemerintah. Makanya ada pendidikan agama di sekolah. Dan kita buat sekarang pembinaan katekismus agar muncul para pelatih-pelatih yang akan melatih orang tua untuk mengajarkan katekismus di tengah keluarganya. Ini semua adalah kesetiaan kita kepada apa yang dilakukan Martin Luther 500 tahun yang lalu untuk mendorong pengajaran katekismus itu. Bila pada zaman Martin Luther, nah ini metode pengajaran katekismus kepada sekolah, sidi dan warga jemaat sekarang ini, saya berikan beberapa poin saja yang mungkin bisa nanti semakin diperkaya lewat diskusi-diskusi Bapak Ibu. Bila pada zaman Martin Luther ditekankan untuk mengulang atau menghafal bagian katekismus itu tidak berarti di zaman sekarang kita mengkopi secara kaku atau rigid cara itu. Ya. Dengan metode pengajaran berkembang di zaman sekarang, dengan munculnya alat audiovisual, gambar-gambar, buku pembantu, maka katekismus dapat diajarkan dengan bantuan alat-alat itu sebagaimana dilakukan oleh gereja-gereja yang lain. Ini secara khusus nampak kalau saya perhatikan dilakukan oleh gereja Lutheran seperti di Australia dan di Amerika. Jadi dalam mengajarkan katekismus itu kecil buku katekismusnya 1, tetapi buku pembantunya ada 3 atau sampai 4 mereka buat. Sehingga memang jadi tidak bosan yang mau mendengarkan katekismus itu. Jadi untuk pengajaran katekismus perlu ditekankan 2 hal. Apa itu? Yaitu pertama, persiapkan bahan-bahan untuk mengajarkan katekismus. Dan kedua, beri latihan atau petunjuk kepada guru sidi untuk mengajarkan kepada murid sidi dan kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak di keluarga. Nah, jadi kalau kita memang tadi sudah punya target untuk melatih para guru jemaat di setiap jemaat, mungkin itu sasarannya adalah anak-anak sidi. Tetapi katekismus juga harus dipelajari di tengah keluarga. Maka para orang tua juga harus kita latih untuk menjadi pengajar firman Tuhan itu di tengah-tengah keluarga. Luther dengan tegas menghimbau agar katekismus dipelajari di gereja dan di keluarga. Buku-buku pembantu untuk pengajaran katekismus antara lain, saya catat di sini, Landasan Iman Kristen dengan penjelasannya oleh Martin Luther. Ini ada edisi siswa dan guru. Disusun oleh Robert Sauer, terbitan Lutheran Heritage Foundation, dan itu terjemahan dari Exploring Luther's Small Catechism. Itu ada dalam bahasa Indonesia dan sudah beredar di Sumatera Utara. Yang kedua, ada juga buku yang bagus, Free to Be, A Handbook to Luther's Small Catechism by James S. Nestingen.
Ini diterbitkan Augsburg Publishing House. Kemudian ada lagi juga buku yang bagus, Growing as God's People, a learning resource based on Luther's Small Catechism, yang disusun oleh para pendeta di Australia, diterbitkan oleh Lutheran Publishing House. Luther dengan tegas menghimbau agar katekismus itu dipelajari di gereja dan di keluarga. Untuk menggalakkan katekismus dipelajari di keluarga, ada gereja yang membuat program dengan mengundang para orang tua ke gereja menghadiri pekan katekismus. Para orang tua duduk di meja santai dengan minuman dan snack sambil mengikuti pelatihan pengajaran katekismus untuk anak-anak di rumah. Jadi memang gereja ini melakukan, katakanlah, kampanye penggunaan katekismus di keluarga-keluarga. Makanya gereja ini mengundang para orang tua bertahap-tahap, dilatih selama 1 pekan, dan diajarkan bagaimana mengajarkan katekismus di tengah-tengah keluarga. Nah, jadi dia pendaratan katekismus itu di keluarga, tidak hanya kepada orang yang siswa CD atau yang sekolah CD. Sehingga orang-orang tua datang duduk di meja, saya lihat, dan mereka bahas katekismus, dan bagaimana nanti menggunakan buku pegangan itu yang diedarkan oleh gereja untuk dipakai di tengah-tengah keluarga. Program seperti ini merupakan bentuk bagaimana katekismus itu diprogramkan untuk dipelajari tidak hanya di gereja, tetapi juga di keluarga sebagai tempat iman bertumbuh dalam setting kekeluargaan. Demikian Bapak Ibu, secara singkat dari apa yang saya sampaikan mengenai katekismus Martin Luther. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu kembali, Pak Tuhoni. Ya, terima kasih. Ya.